Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Come on now, let's open up the book. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oke, shalom semuanya adik-adik di rumah. Nah, hari ini jangan bosen-bosen ya. Kita tetap ketemu lagi di ibadah online Gereja Kristus Ketapang, baik yang di pusat maupun yang di pos. Kita mau siap-siap ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau lipatkan tangan kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau kembali berkumpul, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini, ibadah bersama-sama dengan teman-teman kami di rumahnya masing-masing. Tuhan pimpin agar ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, nah sekarang tadi kita udah berdoa ya. Sekarang tetap jangan bosan-bosan, walaupun kita masih ada di rumah masing-masing untuk ibadah, kita tetap mau puji Tuhan, kita mau kasih Tuhan yang terbaik. Sekarang Ibu mau ajak kalian nih untuk sama-sama nyanyi I will sing for Jesus. Tapi jangan cuma duduk aja, kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau bergerak. Bergeraknya dengan siapa? No, di belakang sudah ada guru-guru yang akan membantu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat
semua? Udah bersemangat kan? Nah, sekarang kita tetap harus katakan puji Tuhan, haleluya. Tuhan hadir di tengah kita, Tuhan selalu ada buat kita ya. Jangan lupa, jangan bosan-bosan kita mau ibadah sama Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, kalian harus siap-siap. Kalau dengar firman Tuhan, kira-kira harus bagaimana ya sikapnya? Apa kamu harus lari-lari? Apa harus gimana ya? Tidur-tidur? No, ya. Kita sama-sama duduk diam, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita buka telinga kita, tutup mulutnya. Nah, kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Pasti semua sudah tahu ya. Yuk, mari sama-sama kan kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik semua. Gak kerasa loh kita udah 6 minggu bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Kalian hebat loh semuanya, tetap stay at home, sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah. Wah, kalian hebat karena kalian berarti ikut serta dalam membantu memutus wabah COVID-19 dari rumah. Dan itu namanya kalian udah membantu pemerintah loh. Hebat semuanya. Sebentar lagi Cici akan membawakan satu cerita dengan tema Ku Berikan Yang Terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau sampai pada saat ini kami boleh stay at home, kami boleh sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengenal firman-Mu kembali. Tuhan sertai sekolah minggu ini, Tuhan sertai pembawaan cerita ini dari awal pertengahan hingga akhir supaya kami boleh mengerti, memahami, juga melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan ucapan syukur, haleluya, amin. Nah, seperti yang tadi Cici bilang, hari ini temanya adalah Ku Berikan Yang Terbaik. Nah, dari tema itu, kita mau sama-sama baca Alkitab ya. Alkitabnya dari Markus. Yuk kita sama-sama baca Alkitabnya ya di rumah. Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke 9. Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 9 ya. Cici bacakan ya semuanya. Nasnya berjudul Rencana untuk Membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kemudian masuk perikop lain. Selanjutnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih bahkan, dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?
ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, adik-adik, sebelumnya Ci mau tanya nih, di antara adik-adik ada nggak yang pernah kasih hadiah buat orang tua? Misalnya waktu mama ulang tahun, waktu papa ulang tahun, atau waktu hari orang tua, ada nggak yang pernah kasih hadiah? Wah, anak-anak yang baik pasti pernah memberikan sesuatu buat orang tua. Nah, ketika kita mau memberikan hadiah buat orang tua, pasti kita mau memberikan yang paling bagus, yang paling baik buat orang tua, karena kita tahu bahwa orang tua kita sudah begitu mengasihi kita selama ini. Ketika kita kasih sesuatu yang paling baik, yang paling bagus buat orang tua, tentunya orang tua juga pasti akan senang menerimanya. Begitu juga dengan cerita yang akan Cici bahas pada hari ini. Ada seorang wanita yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan tentunya Yesus senang menerimanya. Kita masuk yuk ke dalam pembahasan cerita hari ini. Tapi sebelum masuk, Cici mau suap dulu nih. Cici mau memunculkan sesuatu. Tapi sama-sama hitung sama Cici ya. Kita hitung 1, 2, 3. Cici mau memunculkan sesuatu. Ya, di tangan Cici nanti muncul sesuatu loh. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wah, apa ini? Ini sebenarnya minyak wangi atau parfum, tapi ada kaitannya sama cerita kita pada hari ini tentang perempuan yang meminyaki Yesus. Nah, waktu itu ada Simon si Kusta yang mengadakan jamuan makan di rumahnya bersama dengan orang-orang dan juga termasuk Yesus. Nah, ketika sedang makan, tiba-tiba datanglah seorang wanita masuk bawa buli-buli pualam yang isinya minyak narwastu murni. Tapi memang mungkin bentuknya nggak seperti ini ya, buli-buli itu dari pualam, batu pualam yang bisa dipecahkan dan ada lehernya. Jadi waktu itu ada bentuk lehernya itu, di bagian leher yang dipecahkan sengaja oleh wanita itu. Tujuannya adalah minyaknya mau dicurahkan kepada Yesus. Nah, dicurahkan tuh kepada Yesus sehingga satu ruangan itu semerbak harumnya. Tapi melihat hal tersebut, orang-orang yang datang ke jamuan makan di rumah Simon si Kusta semuanya geram. Wah, itu minyak narwastu murni kalau dijual bisa lebih dari 300 dinar harganya. Lebih baik minyak narwastu itu daripada dicurahkan kepada Yesus, mendingan dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin. Semuanya geram. Ah, dasar pemborosan gitu. Semuanya bilang hal itu merupakan pemborosan. Namun Yesus melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik karena mempersiapkan akan kematiannya. Jadi Yesus diminyaki untuk mempersiapkan akan kematian Yesus. Dan Yesus memandang hal itu sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena wanita itu sudah memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dia berikan. Bayangkan adik-adik, 300 dinar pada waktu itu, pada zaman Yesus itu adalah upah setahun yang dapat didapatkan oleh para pekerja pada waktu itu. Berbeda dengan orang-orang yang geram melihat perbuatan wanita itu, Yesus memandang hal itu sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena wanita itu sudah memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Yesus. Selain itu, meminyaki Yesus adalah sebagai satu simbol untuk persiapan bagi penguburannya. Nah, adik-adik bayangkan, wanita itu sudah menabung selama 1 tahun untuk membeli minyak narwastu murni untuk meminyaki Yesus. Artinya dia sudah memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Adik-adik, kira-kira apa ya yang bikin Maria tuh mau memberikan yang terbaik, memberikan 300 dinar, memberikan semua tabungannya selama 1 tahun untuk membeli minyak narwastu murni itu untuk meminyaki Yesus? Kira-kira apa ya? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab? Apa ya? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Nah, betul jawaban kalian. Itu karena Maria begitu mengasihi Yesus. Dia begitu sayang sama Yesus sehingga dia mau memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan buat Tuhan. Kalau adik-adik ingat beberapa waktu yang
agung yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sama-sama ingat lagi bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita sehingga rela mati, disalibkan buat menebus dosa kita. Oleh karena itu, Cici pada saat ini mau sama-sama ajak kita semua untuk mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi gimana ya caranya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mungkin saat ini adik-adik belum bisa memberikan uang dari hasil jerih payah karena adik-adik belum bekerja. Tapi nggak usah khawatir, kalian masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat talenta, lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Misalnya, adik-adik ada yang bisa nyanyi, nyanyilah buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik ada yang bisa nari, narilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun talenta, apapun kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat kita, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu, di tengah wabah COVID-19 yang sedang merajalela sekarang ini, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Caranya adalah dengan tetap di rumah, tetap setia sekolah minggu secara online, tetap setia belajar di rumah, meskipun gak ketemu teman-teman, meskipun gak di sekolah, tapi tetap rajin mengerjakan tugas di rumah. Itu adalah salah satu cara untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain itu, adik-adik juga bisa berdoa, mendoakan pasien-pasien yang mungkin sekarang sudah terkena virus corona ataupun tim medis yang sedang berperang melawan virus itu dan menjaga pasien-pasien. Nah, sesuai tema kita, berikan yang terbaik, Cici mau ajak kita sama-sama untuk berjanji mau memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini ya cerita sekolah minggu pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat ya, jangan kemana-mana, tetap taat sama orang tua, tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the
Oke, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau kasih persembahan. Tapi persembahannya tidak seperti biasanya tuh kita masukin ke kantong persembahan. Kita kumpulkan melalui amplop ini dan kita akan berikan kepada guru-guru kita pada saat nanti kita akan beribadah di gereja lagi. Oke, jangan lupa. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Siap-siap, kita mau berdoa, kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat hari ini. Yuk kita sama-sama lipatkan tangan, kita mau berdoa, sambil kita akan mendoakan buat teman-teman kita yang ada dimanapun mereka berada, buat guru-guru kita, buat semua orang. Dan kita mau ibadah kita hari ini mau kita tutup, jangan lupa kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan yang sudah memberikan rezeki buat mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami yang saat ini Tuhan kami mengalami bencana, yaitu bencana ada sakit penyakit. Tuhan juga yang mau menyembuhkan, Tuhan yang mau memulihkan bangsa kami seperti sedia kala. Tuhan pimpin untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga yang mau memberikan kebijaksanaan buat mereka di dalam mengambil keputusan. Tuhan juga yang mau memulihkan untuk setiap orang yang menderita penyakit ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang yang membantu untuk merawat yang sakit. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau bersehati bersama-sama, kami mau mendoakan mereka untuk pemulihan bangsa ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan untuk kami. Kami akan kembali lagi ke gereja kami nanti Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh segera kembali ke gereja kami. Kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ingat ya anak-anak semua yang ada di rumah, buat mama, papa, oma, opa, mbak, semuanya yang ada di rumah, tetap stay safe and healthy. Ingat, Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Shalom, bye.